Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu lagi bersama saya Acak Adut di program TV ini di podcast channel Acak Adut. Nah, siapa dia bintang tamu kita pada malam hari ini? Beliau adalah saudara Dedi Herianto. Ya. Gimana Bung Dedi? Sehat? Alhamdulillah Bang Oka. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hujannya. Ini karena Berkah. hujan ya. Tapi hujan bukan berarti istilahnya kita berhenti Ya, untuk menyuarakan apa yang ingin kita sampaikan di Betul sekali. program podcast channel Acak Adut ini. Nah, jadi pada malam hari ini kita mengangkat tema Partai Baru menuju Indonesia Emas 2045. Ya. Ini menuju 2045. Jauh banget untuk kedepannya. Sementara sekarang ini 2023. Oke. Nah, jadi sebelum Bung Dedi jawab, minimal paling tidak Bung Dedi bisa mengenalkan siapa sih Bung Dedi ini sebenarnya. Silakan Bung. Oke, makasih Bang Oka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dedi Herianto. Saat ini pimpinan Partai Gelora untuk Kota Solo. Emang sengaja kita ngambil tema ini karena emang itulah cita-cita kita bersama ya. Tantangan Partai Baru, sebut saja Partai Gelora untuk Indonesia 2045. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin karena kita sekarang dalam kondisi berduka ya terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Atas nama pribadi dan atas nama Partai Gelora, saya ingin mengajak saudara-saudara semua, saudara-saudara kita untuk kita berikan doa terbaik agar mereka diberikan kekuatan dan kemenangan untuk bumi Palestina. Dan jika memang selain doa kita juga bisa nanti lakukan donasi. Intinya tanah Palestina itu harus kita merdekakan sesuai dengan konstitusi negara kita. Demikian. Oke. Nah, itu penyampaian yang disampaikan oleh Bung Dedi. Nah, Bung, Siap. kenapa harus menuju Indonesia Emas 2045? Itu kan sangat jauh banget loncatnya. Sementara saat ini kita lagi berada di 2024. Apa sih alasan Bung Dedi ingin mengangkat menuju Indonesia Emas 2024? Masih kira-kira 25 tahun lagi kira-kira begitu ya. 25 tahun lagi loh. Oke. Karena 25 tahun lagi usia kita nanti berapa nih? Maka dari itu kita mempersiapkan dari sekarang sesuai juga dengan tantangan ke depan itu Indonesia Emas 2045 itu tepatnya nanti usia Republik ini yang ke-100 gitu Bang. Oke. Dan itu memang pemerintah pusat sudah menyiapkan agendanya melalui Bappenas. Ada rencana kerja jangka panjang 2045. Sengaja topik ini saya ambil. Kita ingin memperkuat posisi generasi setelah ini ya, generasi muda, baik dari generasi milenial maupun generasi Z atau yang sering kita sebut dengan Gen Z. Itu harus kita berikan amunisi sejak dini gitu. Kenapa? Karena tantangan mereka ke depan itu nggak main-main, karena geopolitik segala macam, isu ekonomi itu memang jadi tugas mereka. Jadi apa yang ada di pikiran saya mengangkat tema ini itu untuk kedepannya, untuk jangka panjangnya, ada sesuai dengan program pemerintah tadi dan juga sesuai dengan cita-cita partai yang saya dalami sekarang. Kepemudaan ini Bang, kepemudaan ini benar-benar harus kita berikan amunisi sejak awal agar nanti mereka di 2045 itu tidak canggung. Makanya saya pernah kemarin berbincang-bincang dengan kawan-kawan di internal partai. Generasi-generasi sekarang itu memang tantangannya berat. Hidup mereka
baik sebelum tidur sudah tidur, itu yang namanya gadget atau handphone itu selalu ada sama mereka. Itu ada plus minusnya. Dunia itu dalam genggaman mereka. Apapun informasi, baik itu jangankan yang dekat ya, yang jauh juga, mereka itu mulai umur 16 sampai 25 sampai 40 atau sampai seusia kita sekarang, itu memang komunikasi informasi seperti itu nggak ada filternya. Nah, yang bisa memfilterkan, yang bisa memberikan batasan atau apa ya namanya imunisasi tadi, amunisi tadi, ya, itu adalah kita. Tanggung jawab kita bersama dan tanggung jawab pemerintah tentunya untuk bisa bekerja atau kolaborasi dengan mereka anak-anak muda yang Gen Z yang saya katakan tadi. Itu pendidikan politik itu juga harus benar-benar udah mereka kuasai. Jadi nggak ada lagi anak-anak muda atau anak-anak adik-adik kita itu yang alergi dengan politik. Apalagi sekarang nih lagi masanya ini, sebentar lagi kita mau kampanye ya, mau pemilu. Tentu mereka harus kita ikut sertakan. Pemuda ini yang saya sukai jiwa kritis mereka, Bang. Setiap ada pertemuan saya dengan siapapun anak muda, itu kritisnya itu benar-benar acung jempol itu. Pikiran mereka itu udah jauh dari kita sebenarnya. Cuma mereka kayaknya nggak punya ruangan, nggak punya kesempatan untuk kita rangkul gitu. Jadi itu tema kita terkait dengan Indonesia 45 atau generasi emas nanti atau Indonesia emas nanti. Ya kita berharap pemuda-pemuda itu benar-benar melek politik. Tidak alergi gitu. Iya, mantap. Nah, ini sebenarnya belum apa-apa tapi udah istilahnya udah memikirkan betul. Buat kedepannya. Jarang loh ada partai yang bisa seperti ini. Ini salah satu gebrakan. Nah, tapi gini, Bung Deddy. Ya. Ini cukup berat sebenarnya, Bung Deddy. Apa yang mendorong Bung Deddy bergabung di Partai Gelora yang notabene partai ini baru? Ya. Dan kedua, program kinerjanya ke depannya menuju Indonesia Emas 2045. Itu kan sangat jauh loncatnya. Nah, terasa berat nggak sih untuk bergabung di Partai Gelora ini? Oke. Sebenarnya gini, Bang. Apapun beban yang akan kita pikul, itu yang berat cuma satu, memulai. Ya. Jadi memulainya ini yang berat. Memulai itu jangan gampang. Jadi kalau kita udah mulai, itu yang berat tadi jadi ringan. Oke. Jadi berarti bisa kita katakan tantangan juga. Betul. Karena bagi teman-teman yang bergabung di Partai Gelora, mereka pun tidak ada yang down ya. Tidak ada ya. Tetap mereka dengan semangat mereka sesuai dengan namanya Gelora. Karena Gelora ini Gelora itu istilahnya harus semangat terus kan. Ya. Jadi tidak istilahnya belum apa-apa, buset jauh banget ini langkahnya. Kayaknya berat banget nih. Tapi lihatlah dari visi dan misinya. Karena menuju Indonesia Emas 2045 itu mewujudkannya memang tidak gampang. Itu semuanya butuh proses dan ini yang ingin Bung Deddy lakukan di Partai Gelora. Ya betul. Ini sungguh sangat luar biasa sebenarnya. Nah, setelah Bung Deddy bergabung di Partai Gelora, apa sih target Bung Deddy untuk masuk ke legislatif? Kenapa kita harus menuju ke legislatif? Karena kita di 2024 akan menghadapi pemilihan anggota DPRD. Apalagi Bung Deddy adalah sebagai ketua DPD Partai Gelora Kota Solo. Itu cukup mungkin tidak ringan, berat, tapi dengan semangat Bung Deddy bersama teman-teman yang bergabung di Partai Gelora, semangat menuju Indonesia Emas 2045, mungkin itu jadi landasan alasan mereka mungkin bergabung. Nah, kalau masyarakat memberikan amanah dan kepercayaan
buat teman-teman maju di legislatif sebagai anggota DPRD Kota Solo khususnya. Apakah bisa mewujudkan keinginan dari masyarakat? Karena saya rasa pasti Bung Deddy pasti akan tahu. Betul. Banyak temuan-temuan di masyarakat. Apakah itu akan bisa nanti sama teman-teman itu istilahnya mereka istilahnya melancarkan apa sih keinginan masyarakat ini? Karena saya tertarik ngobrol bincang dengan Ketua Gelora ini adalah ide dan gagasannya. Karena ide dan gagasan ini sangat menjadi inspiratif buat masyarakat Kota Solo khususnya. Nah, seandainya masyarakat Kota Solo memberikan kepercayaan, memberikan kursi untuk teman-teman di legislatif dari Partai Gelora, apa yang nanti mau Bung Deddy instruksikan ataupun yang nanti mau Bung Deddy lakukan? Oke, mungkin saya jawab dulu pertanyaan pertama tadi. Sebenarnya begini Bang, fungsi dari partai politik itu adalah pendidikan. Itu kita ikut andil juga mencerdaskan masyarakat. Jadi masyarakat mungkin yang saat ini sedang terbelah ya, kondisi 2019 kemarin itu kan cikal bakal makanya lahir Partai Gelora. Ya. Kita lahir 4 tahun yang lalu di masa pandemi itu dengan situasi dan kondisi yang sangat minim, tapi alhamdulillah sekarang kita sudah terdaftar sebagai partai peserta pemilu. Jadi pendidikan politik ini sebenarnya yang orientasinya jangan sampai masyarakat masih beranggapan itu bahwa partai politik ini kejam lah, curang lah segala macam. Nah, sebenarnya itu fungsi partai politik ini itu memberikan pendidikan ke masyarakat secara luas. Apa tuh terkait dengan bagaimana sistematik partai politik yang tujuan sebenarnya adalah untuk meraih kekuasaan. Itu tujuan partai politik. Tapi meraih kekuasaan secara konstitusi gitu, bukan secara preman pasar gitu. Jadi ada mekanismenya. Kedua terkait dengan pencalonan segala macam mungkin kurang etis juga kalau saat ini saya sampaikan, karena kita juga ada aturan dari Bawaslu tentang masa kampanye ya. Masa kampanye. Nah, cuman sedikit nanti itu kita kupas ya, nanti setelah itu selesai. Ya, cuman mungkin kalau emang Partai Gelora ini diamanahkan oleh masyarakat baik di Dapil Tanjung Harapan dan Ubesara, insya Allah kita akan meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Gitu. Dengan kita lakukan perbaikan dan perubahan di sistem. Gitu. Berarti teman-teman dari Partai Gelora ini mungkin dari sudut pandang mereka seperti Ketua bilang tadi, sistem ya. Sistem. Berarti sistem itu memang mungkin beda dengan legislatifnya, mungkin beda juga sistemnya nanti. Betul. Ya semoga kami sih mengharapkan, semoga masyarakat itu mengharapkan minimal paling tidak ada perubahan. Bukan berarti sekarang ini tidak baik. Sebenarnya minimal ada perubahan. Betul. Ya mungkin perubahan ini mungkin akan bisa Bung Deddy bersama teman-teman mungkin bisa wujudkan gitu ya. Nah, ya mungkin ada sedikit tambahan. Oke. Kita tahu Kota Solo ini emang ya nggak sebesar kota lain ya. Tapi di sini itu ruang lingkupnya itu komplit gitu Pak. Komplit dalam arti apapun ada di Kota Solo ini. Kita daerah transit atau mungkin perlintasan ya, mungkin ada orang dari Padang mau ke Jakarta lewat sini, itu fasilitas untuk sebenarnya itu income ya. Bisa kita melakukan pendapatan daerah kita dengan memanfaatkan kondisi real yang ada gitu. Selain dari sektor pertanian, sektor pariwisata juga harus kita tingkatkan. Dan kita juga di internal partai juga udah bicarakan soal itu, apa nanti yang akan kita adakan di Kota Solo ini untuk memberikan tambahan-tambahan pendapatan daerah kita, juga sektor-sektor wisata, gitu. Juga dari sektor ekonomi, sektor keamanan, sektor pemuda, kesenian, itu udah ada kita agendanya. Ada agenda. Mana tahu nanti kita jebol bisa mencalonkan juga untuk kepala daerah kan gitu. Nah, intinya apa?
secara konsep dan ide dan gagasan itu udah kita siapkan. Sudah disiapkan ya. Ya. Menarik nih. Nah, pertanyaannya Bung Deddy. Partai Gelora ikut nggak? Mungkin kita bicara Kota Solo. Ya. Ikut menyuarakan nggak? Tidak politik uang. Ini yang saya tekankan. Politik uang ini yang saya bilang tadi pendidikan politik. Makanya saya ingin pemuda-pemuda atau remaja-remaja Kota Solo ini ya, mulai dari generasi Z, generasi milenial, itu melek politik. Jangan mau digoblok-goblokin dalam arti mungkin dibodoh-bodohi lah dengan politik uang. Itu sudah sering saya sampaikan itu, baik terhadap kawan-kawan juga. Kita akan ada juga pertemuan para bacalek, itu malah kita sepakat. Yang namanya politik uang itu benar-benar Tidak bagus, tidak bagus, elok, karena otomatis merusak demokrasi. Betul, betul. Ya kan? Nah, jadi mungkin saatnya menghadapi Pileg Legislatif 2024 ini, mari kita suarakan menjadi masyarakat, menjadilah pemilih yang cerdas. Ya, Ya kan? harus begitu. Jadi jangan mau sampai kapan sih masyarakat ini dibodoh-bodohi dan diiming-imingi. Semoga Bung Deddy dan teman-teman yang ada di Partai Gelora bisa mewujudkan itu pencerdasan buat masyarakat, minimal paling tidak yang gampang tergiur. Iya. Ya. Jadi ada yang ingin Bung Deddy ingin sampaikan? Baik, terkait dengan masa pemilu yang akan datang, itu harapan saya dari Partai Gelora untuk seluruh kandidat, mari kita lakukan pendidikan politik ke seluruh elemen masyarakat, hindari politik uang, dan lakukan pemenangan dengan konteks yang sesuai dengan aturan. Yang kedua juga untuk para pemuda, khususnya Kota Solo, bangun tidur, rapikanlah tempat tidurmu. Karena apa? Setelah engkau bekerja, berhasil tidak berhasil, engkau akan kembali ke tempat tidurmu dalam kondisi yang sudah rapi. Asik, mantap. Nah, itu pesan dari Ketua DPD Partai Gelora Kota Solo. Sangat bagus dan sangat menarik. Karena di sini obrolan kita tidak bisa terlalu jauh ya. Betul, betul. Karena kita mungkin terkendala dengan aturan KPU dan Bawaslu ya. Bahwa sedikit direm dulu. Sedikit direm dulu. Nanti digas, Tapi digas lagi. Silakan digas. Tapi Ya. minimal ruang publik di podcast Channel Cakadut ini, di program TV ini memang kita selalu ingin menyuarakan pencerdasan bagi masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. Betul, betul. Dan istilahnya lawan jangan pernah takut dengan melawan kita politik uang. Iya. Karena politik uang itu adalah sebenarnya pembodohan, tidak pencerdasan. Karena kalau masyarakat tidak kita ingatkan, dan ini akan menjadi suatu budaya nanti ke depannya dan tidak bagus. Sekarang udah jadi budaya. Nah, itu dia yang itu harus kita rubah. Nah, itu harus kita rubah. Berarti kita rubahnya bersama teman-teman dari Partai Gelora. Perubahan. Oke, Bung Deddy, terima kasih atas obrolan santainya pada malam hari ini. Biarpun cuaca hujan, semangat kita di program podcast Channel Cakadut bersama TV ini tidak ada hambatannya. Kita tunggu nanti di podcast yang berikutnya yang lebih tajam lagi. Siap. Karena biar ada kebebasan para bacalek itu untuk menyampaikan kritikan-kritikan demi perubahan. Oke, saya Channel Cakadut pamit diri. Terima kasih dan tidak lupa juga terima kasih saya ucapkan kepada Suarga dan Rel Coffee yang ada di Kota Solo yang telah menjadi bagian dari program podcast TV ini bersama saya Channel Cakadut. Sampai jumpa kita di waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tetap semangat. Siap. Semangat Ketua.